Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini kita coba berbincang. Kita akan ngomongin masalah ilmu. Sedikit flu. Baik, berbicara tentang ilmu, maka kita juga tidak terpisah dengan orang yang mencarinya atau pencari ilmu. Nah, di dalam agama kita, umat Islam, ya, mencari ilmu itu sebuah kewajiban. Tidak ada batasnya. Selama orang itu masih hidup, maka kewajiban menuntut ilmu akan terus melekat kepada dirinya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Tidak terkecuali, semuanya. Thalabul ilmi, mencari ilmu, ya, minal lahdi ilal lahdi, ya, dari buayan sampai masuk ke liang lahat atau sampai masuk ke kubur. Itu batasan mencari ilmu. Nah, harus kita sama-sama kuatkan dalam diri kita di dalam mencari ilmu, karena ini adalah sebuah kewajiban. Yang mana ketika seseorang sudah tidak semangat, sudah tidak mau mencari ilmu, maka dia sudah melanggar satu perintah Allah, yakni mencari ilmu. Makanya usahakan sebisa mungkin tetap munculkan dalam diri kita rasa ingin tahu, sehingga kalau itu ada dalam diri kita, maka kita akan mencari tahu. Nah, mencari tahu inilah salah satu proses dalam mencari ilmu. Nah, berbicara tentang pencari ilmu, maka kita teringat salah satu imam besar, yaitu Imam Al-Ghazali. Ini menjadi pengingat buat kita bahwa beliau di dalam salah satu kitabnya itu menjelaskan bahwa manusia yang mencari ilmu atau menuntut ilmu itu dibedakan menjadi 3 jenis. Jadi ada 3 jenis manusia di dalam menuntut ilmu. Ini menurut Imam Al-Ghazali, bukan menurut saya, ya. Jadi kita akan lihat dalam diri kita, dalam keluarga kita atau anak-anak kita, apakah kita termasuk salah satu dari ketiga ini? Pastinya ada. Cuman kita lihat apakah itu sudah benar atau tidak. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, jenis yang pertama adalah orang yang mencari ilmu untuk dijadikan bekal menuju akhirat. Ini. Nah, jadi orang yang pertama ini adalah orang yang mencari ilmu untuk menjadi bekal di akhirat kelak dan mencari keridhaan Allah, sehingga orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi mencari ilmu tapi untuk akhirat. Ini yang pertama, yang paling utama. Ya. Nanti kita melihat diri kita nih, kita masuk yang mana. Itu yang pertama. Jadi mencari ilmu untuk bekal akhirat. Yang kedua ini ya bisa kita lihatlah sekitar kita, ya. Siapa mereka? Yaitu orang yang mencari ilmu untuk dijadikan sarana kepentingan untuk kehidupan dunia yang bersifat sementara ini.
yaitu contohnya untuk mencari kedudukan, jabatan, mencari harta benda, mencari kejayaan. Nah, orang yang kedua ini menurut Imam Al-Ghazali adalah orang-orang yang tersesat. Ya, orang-orang yang mencari ilmu untuk kejayaan, untuk kedudukan, untuk jabatan, untuk harta benda, ini menurut Imam Al-Ghazali orang yang sesat. Dan orang yang seperti ini akan diliputi ya sampai akhir hidupnya dengan perasaan takut miskin, takut melarat, takut susah, takut belangsak misalnya. Jadi orang-orang yang mencari ilmu untuk ya dunia itu menurut Imam Al-Ghazali adalah orang yang tersesat. Ya, nah itu ya kita lihat dulu aja. Kita lihat dulu yang pertama untuk mencari bekal akhirat, yang kedua untuk kesenangan dunia tok, yaitu dengan jabatan, dengan harta benda, dengan kemewahan itu ya. Yang ketiga kita akan lihat apa yang ketiga ini ya. Yang ketiga itu adalah orang yang mencari ilmu dan dia menjadikan ilmunya untuk sarana memperbanyak harta benda, meraih kedudukan yang dibangga-banggakan, dan menghimpun pengikut yang bisa dimanfaatkan. Ya, menggunakan ilmunya untuk meraih kepentingan dunia, meski dia tahu bahwa kepentingan yang paling tinggi adalah kepentingan Allah. Jadi yang ketiga ini lebih jauh lagi, lebih sesat lagi, yaitu dia mencari ilmu yang terus dia dikuasai oleh setan sehingga dia buta matanya, yaitu dengan menghalalkan berbagai cara untuk memperbanyak harta bendanya, untuk mempertahankan kedudukannya. Sudah punya kedudukan dia bangga-banggakan, terus dia mencari pengikut sebanyak-banyaknya, yang nanti pengikut ini dia manfaatkan lagi. Nah, orang yang ketiga inilah orang yang tersesat ya, yang lebih jauh lagi daripada orang yang kedua. Nah, sebagai seorang muslim tentu kita tidak mau menjadi golongan yang ketiga. Sebagai seorang muslim kita sadar ya, mencari ilmu bukan hanya untuk kepentingan dunia tentunya. Ya, makanya ada doa yang sangat populer, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Satu. Yang kedua ada lagi kalimat yang menyatakan, entah ini hadis atau qaul ulama, ada yang berbunyi seperti ini, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma, dunia dan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Nah, kalau kita tarik benang merah antara ucapan Imam Ghazali sama hadis tadi atau qaul ulama tadi, maka kita menemukan bahwa kalau ingin dunia harus dengan ilmu, kalau ingin akhirat harus dengan ilmu, kalau ingin bahagia dunia akhirat maka dengan ilmu. Nah, tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ya, karena hanya dengan ilmu agama hidup menjadi tenang. Hanya dengan ilmu agama hidup menjadi luas, hidup menjadi tentram, nyaman. Ya, dengan ilmu agama. Tanpa ilmu agama maka rasa was-was, khawatir, terus apalagi rasa-rasa yang membuat orang muncul kekhawatiran, muncul keraguan-raguan, itu adalah ya itu di luar ilmu agama tentunya. Tapi kalau orang sudah mendalami ilmu agama,
sejatinya orang itu akan lebih bahagia hidupnya. Kalau dia nggak bahagia di dunia, dia pasti bahagia di akhirat. Ya, itu udah jaminan dari Allah. Orang yang mendalami ilmu agama pasti akan bahagia hidupnya. Ya, kenapa? Ya itu sekali lagi, ketika kita mengaku identitas sebagai seorang Muslim, maka yang harus kita juga prioritaskan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Tentunya ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid, ilmu fikih, ya, ilmu hadis, ilmu tafsir. Banyak, tapi tidak perlu semuanya. Ya, tidak perlu semuanya kita ketahui. Cukup kita ketahui yang memang sehari-hari kita jalani, ya. Karena kalau menjadi ahli tafsir, menjadi ahli fikih, menjadi ahli hadis, itu merupakan sebuah kondisi yang memang sudah Allah tentukan orang-orangnya. Ya, Allah sudah siapkan orang-orangnya. Kalau buat kita, ya kita cukup tahu. Oh, ini hukumnya ini, dalilnya ini. Oh, ini hukumnya ini, alasannya seperti ini karena begini. Udah cukup buat kita secara pribadi, buat kita secara aplikasi harian kita, ibadah harian kita sudah cukup. Yang penting apa yang menjadi amalia harian kita sudah tahu dasar-dasarnya, sehingga apa yang kita lakukan tidak tidak disalahkan atau tidak salah. Ya, jangan sampai kita melakukan sholatnya salah. Jangan sampai kita mengerjakan hajinya salah. Ya, itu sangat bodoh kalau seperti itu, ya. Sekarang itu sudah semakin mudah kita melihat ilmu, ya. Ilmu bisa dengan YouTube, bisa dengan Google. Tapi ilmu yang lebih utama adalah ilmu yang yang kita datang kepada ulama, yang kita datang kepada guru. Itu lebih utama. Tapi kalau tidak bisa dan lain hal, maka diperkenankan melihat YouTube-nya, diperkenankan melihat videonya. Silakan, tidak masalah. Tapi tidak kemudian dengan melihat YouTube kemudian gugur datang kepada guru, tidak. Tetap datang kepada guru itu lebih utama dan lebih berkah ilmunya. Itu, ya. Jadi kita lihat, kita mencari ilmu selama ini apakah untuk dunia, apakah untuk akhirat, atau untuk sekedar mencari kesenangan pribadi, mencari pengikut sebanyak-banyaknya, mencari harta sebanyak-banyaknya. Kita bisa lihat diri kita masing-masing, kita introspeksi diri kita, apakah ilmu yang sudah kita capai selama ini semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh. Kalau semakin jauh sama Allah, semakin susah sholat, semakin susah ngaji, maka kita harus banyak-banyak beristighfar, kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah agar Allah mengembalikan kita untuk kembali kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus jadikan itu wasilah, media untuk kita lebih dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Ya, apapun itu, kita bekerja, jadikan kerja kita sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Kita berdagang, kita jadikan berdagang kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Kita mengajar, seorang guru, kita jadikan media kita saat mengajar supaya kita lebih dekat kepada Allah. Ya, semua aktivitas kita harus pastikan bahwa itu diridhoi Allah, bahwa itu disukai Allah. Kalau itu kita sudah lakukan, maka kita masuk ke dalam kategori yang pertama dari keterangan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Jadi ukurannya itu aja. Apakah yang kita lakukan semakin dekat kepada Allah atau menjauh daripada Allah? Kalau menjauh, nauzubillah min zalik. Kalau menjauh, nauzubillah min zalik. Ya, semoga Allah menjauhkan kita. Ya, tapi sebaliknya, kalau semakin dekat,
kepada Allah, terus lakukan, continue, terus kerjakan secara istiqomah. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita. Ketika kita sudah wafat, amal jariah ini terus mengalir. Ya. Jadi sekali lagi, ayo kita luruskan niat kita dalam mencari ilmu dan dalam beraktivitas yang tidak kalah pentingnya, karena kita setiap hari tidak lepas dari aktivitas, kegiatan-kegiatan. Kita ukur semua itu, apakah membuat kita lebih dekat kepada Allah atau membuat kita lebih menjauh daripada Allah, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.